Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam bentuk PPT yang berjudul Analisis Pembangunan Indeks Manusia di Jawa Tengah. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfadi Sosang dengan NIM 03221081 dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 2022. Mungkin bisa dilanjut yang ke yang lain. Lanjutkan saya. Perkenalkan, nama saya Jenderal Nanda, NIM saya 03221011 dari Teknik Mesin Angkatan 2022. Lanjutan saya Ridwan Dwira Pratama 03221031 dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Khairullah, NIM 03221061 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Syifa Alfian Nur, NIM 05221076 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Nazok Tapi Ramadhani, NIM 05221087 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Angelina, NIM 05221092 dari Prodi Teknik Kimia. Jadi untuk latar belakangnya sendiri, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Lalu, ini tuh suatu indeks komposit yang mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang dilihat dari kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Jadi ada 3 indikatornya, yaitu ada indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Nah, lalu di sini ada rumusan masalahnya ya. Jadi, rumusan masalahnya itu ada bagaimana statistika deskriptif, analisis korelasi, model regresi, simulasi prediksi, uji serentak, uji parsial, dan pengujian asumsi IIDN atau identik independen berdistribusi normal dari usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Untuk tujuan tugas besar ini, yaitu untuk mengetahui statistika deskriptif, analisis korelasi, model regresi, simulasi prediksi, uji serentak, uji parsial, dan untuk mengetahui pengujian asumsi IIDN atau identik independen berdistribusi normal dari usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, seperti penelitian ini dapat mengaplikasikan dan mengembangkan penerapan teori yang sudah diperoleh dari mata kuliah PMS, serta hasil dari penelitian bisa digunakan sebagai informasi dan masukan pada para produsen dan pihak yang terlibat dalam pengembangan pendapat di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Selanjutnya ada analisis regresi. Jadi regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan suatu variabel tak bebas atau response dengan 2 atau lebih variabel bebas atau prediktor.
Jadi tujuan dari uji regresi linear berganda ini adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau response apabila nilai variabel bebasnya diketahui. Di samping itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Ada bentuk umumnya yaitu Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikasi parameter regresi. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis yang diajukan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis sendiri merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis, terdapat asumsi atau pernyataan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol sendiri merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0, dan penolakan H0 dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Untuk uji serentak atau uji uji serentak bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Adapun langkah-langkahnya yang pertama adalah hipotesis, selanjutnya ada daerah kritis, taraf signifikan, keputusannya dapat berupa tolak atau gagal tolak H0, dan kesimpulannya dapat berupa jika H0 ditolak maka data sudah ada yang signifikan. Selanjutnya ada uji parsial. Uji parsial digunakan untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh signifikan secara individu terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial ini berguna dalam menentukan nilai atau kontribusi dari setiap variabel bebas dalam model regresi. Uji serentak bertujuan untuk mengidentifikasi apakah garis regresi dapat digunakan sebagai penaksir. Uji hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis 0 sama dengan B0 sama dengan B1 sama dengan BK sama dengan 0. H1 minimal ada 1 B0 tidak sama dengan 0,1 sama dengan 0, 1 dan 2 dan seterusnya. Daerah kritis. Tolak H0 jika F lebih dari F dan F lebih dari 1 dan N kurang 1 alpha atau p-value kurang dari alpha. Taraf signifikasinya itu 0,05. Keputusannya tolak atau gagal tolak hipotesis 0. Kesimpulan jika hipotesis 0 ditolak, maka data sudah ada yang signifikan. Selanjutnya, analisis data. Data yang digunakan dalam laporan ini adalah berasal dari data BPS, Badan Pusat Statistik, yang dimana dalam data tersebut, kelompok kami menggunakan data faktor seperti pada tabel. Data yang kami gunakan adalah data indeks pembangunan manusia seputar wilayah Jawa Tengah. Di sini perhitungan statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang dapat dilihat dari nilai standar deviasi, mean, varian, median, mode, standard deviation, sample variance, kurtosis, skewness, range, sum, count, largest, smallest, nilai minimum dan maksimum. Hasil perhitungan data eksplorasi nilai statistik dapat dilihat pada tabel yang tercantum.
Berdasarkan tabel dapat Selanjutnya analisis korelasi. Korelasi sendiri merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara variabel independen atau X terhadap variabel dependen Y antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dilakukan analisis korelasi ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara indeks pembangunan manusia per tahunnya dengan usia harapan hidup saat lahir per tahunnya, harapan lama sekolah per tahunnya, serta rata-rata lama sekolah per tahunnya. Untuk mengetahui pada hubungan antara variabel-variabel tersebut, maka dibuatlah scatter plot sebagai berikut. Lanjut, di sini dilakukan pengujian korelasi antara dua variabel tersebut. Berikut adalah hasil uji korelasinya. Pada tabel 3.4, perhitungan korelasi dengan X11, variabel X2 0,5894, variabel X3 0,72392, dan 0,85798. Sedangkan variabel Y-nya 0,80187, 0,8533, dan 0,93984. Dari hasil pengujian korelasi tersebut, dapat dilihat bahwa kedua variabel prediktor tidak memiliki hubungan dengan variabel respon, di mana nilai korelasi antara variabel Y atau indeks pembangunan manusia dengan variabel X1, usia harapan hidup saat lahir, bernilai 0,80187. Nilai ini termasuk sangat kuat karena mendekati dari angka 1. Kemudian nilai korelasi antara variabel Y atau indeks pembangunan manusia dengan variabel X2 atau harapan lama sekolah bernilai 0,85333. Nilai ini termasuk sangat kuat juga karena mendekati angka 1. Dan terakhir, nilai korelasi antara variabel Y atau indeks pembangunan manusia dengan variabel X3 atau rata-rata lama sekolah bernilai 0,9384. Nilai ini juga termasuk ke dalam sangat kuat karena mendekati angka 1. Selanjutnya ada model regresi berganda. Untuk melihat besarnya pengaruh variabel indeks pembangunan manusia per tahunnya di Jawa Tengah terhadap usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun, maka dilakukan uji regresi linear berganda. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktornya. Berikut hasil regression statistik pada tabel 3.6. Lalu berdasarkan hasil yang didapat nilai korelasi X1, X2, X3 dengan Y yang terdapat pada multiple R termasuk sedang, yaitu terletak pada skala 0,80 sampai 1,00. Nilai koefisien determinasinya R² sama dengan 0,92492 atau 92,49%. Nilai koefisien determinasi pada adjusted R² 0,91657 atau 91,65%. Yang berarti X1, X2, X3 menjelaskan Y sebesar 0,91%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut ada tabel ANOVA pada tabel 3.7. Adapun hasil analisis pengaruh variabel indeks pembangunan manusia per tahun di Jawa Tengah terhadap usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun hasil analisis pengaruh variabel indeks pembangunan manusia per tahun di Jawa Tengah terhadap usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian simulasi prediksi. Analisis ini untuk mengetahui apakah nilai parameter berpengaruh terhadap model regresi yang diperoleh. Uji serentak. Pada tabel 3.9,
hasil analisis uji serentak. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat indeks pembangunan manusia per tahun di Jawa Tengah dengan usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun berpengaruh secara signifikan terhadap model karena p-value 2,71386 hingga 15, lebih dari 0,05 dan nilai F hitung 110,8649 lebih besar dari F table 5,98, sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 yang artinya terdapat salah satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Kemudian ada uji parsial. Tabel 3.10 merupakan hasil analisis uji parsial. Berdasarkan tabel hasil uji parsial di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil indeks pembangunan manusia memiliki p-value 0,38603, kemudian lebih besar 0,05 dan t-value 0,881. Lebih kecil dari t-table 2,040 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap model. Usia harapan hidup saat lahir memiliki nilai p-value 0,00181 lebih kecil 0,05 dan t-value 3,458 lebih besar t-table 2,042 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia harapan hidup saat lahir terhadap indeks pembangunan manusia tahun tengah. Harapan lama sekolah per tahun memiliki nilai p-value 0,137 lebih kecil dari 0,05 dan t-value 1,952 lebih kecil dari t-table 2,045 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara harapan lama sekolah terhadap indeks pembangunan manusia. Rata-rata lama sekolah per tahun memiliki nilai p-value 0,0004 lebih kecil dari 0,05, t-value 4,818 lebih besar dari t-table 2,048 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah per tahun terhadap indeks pembangunan manusia. Pengujian asumsi IIDN. Asumsi IIDN atau identik, independen, dan distribusi normal merupakan uji yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil percobaan yang digunakan memenuhi ketiga asumsi tersebut dalam melakukan suatu percobaan. Berikut adalah hasil pemeriksaan asumsi IIDN. Pada gambar 3.5, 3.6, dan 3.7 secara visual dapat dilihat plot residual dan Fitch cenderung tidak membentuk suatu pola, efek lokasi atau efek spesial. Hal ini berarti residual data hasil analisis telah memenuhi suatu asumsi. Kemudian residual independen gambar 3.8, 3.9, dan 3.10 secara visual dapat dilihat plot residual dan order tidak membentuk
suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa data memenuhi asumsi independen. Kemudian residual berdistribusi normal. Pada gambar dual menunjukkan mendekati garis lurus atau garis normal, artinya residual berkontribusi normal. Baik, berikutnya ada kesimpulan. Dari hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistika deskriptif, uji korelasi, analisis regresi linear sederhana, dan pemeriksaan asumsi residual IIDN dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, indeks pembangunan manusia per tahun pada Provinsi Jawa Tengah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun. Kedua, dalam pengambilan digunakan variabel independen dan variabel dependen sebagai acuan, di mana variabel independen merupakan variabel yang perubahannya cenderung mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya faktor lain. Sementara itu, variabel variabel akibat dari perubahan variabel independen. Pada deskripsi data X1, X2, dan X3 dijadikan sebagai variabel independen karena dapat mempengaruhi faktor indeks pembangunan manusia per tahun di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan deskripsi data Y dijadikan sebagai variabel dependen karena seharusnya bergantung pada faktor yang lain. Yang ketiga, dari data tersebut diperoleh nilai statistik deskriptif pada setiap variabel didapatkan bahwa rata-rata usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun adalah 74,7913 per tahun, 12,7448 per tahun, dan 7,63806 per tahun. Dari hasil pengujian korelasi, dapat dilihat bahwa kedua variabel prediktor tidak memiliki hubungan dengan variabel respons, di mana nilai korelasi antara variabel Y atau indeks pembangunan manusia dengan variabel X1, yakni usia harapan hidup saat lahir, bernilai 0,80187. Nilai ini termasuk sangat kuat karena mendekati dari angka 1. Kemudian nilai korelasi antara variabel Y, yakni indeks pembangunan manusia, dengan variabel X2, yakni harapan lama sekolah, bernilai 0,8533. Nilai ini termasuk sangat kuat juga karena mendekati angka 1. Dan terakhir, nilai korelasi antara variabel Y, yakni indeks pembangunan manusia, dengan variabel X3, rata-rata lama sekolah, bernilai 0,9384. Nilai ini juga termasuk ke dalam sangat kuat karena mendekati angka 1. Dari hasil uji yang kelima, dari hasil uji model regresi diperoleh yaitu Y sama dengan 8,700606001900184 ditambah 0,46452245441744 dan X1 plus 1,014198709767367 X2 ditambah 2,0153938188892 X3. Maksud dari hasil di atas adalah 29 setiap bertambahnya satu satuan usia harapan hidup saat lahir per tahun mengakibatkan angka indeks pembangunan manusia dari sebesar 8,700606001900184 dengan syarat usia harapan hidup saat lahir per tahun yang dihimpun konstan dan akan turun sebesar 0,46465224 544174. Syarat harapan lama sekolah per tahun yang dihimpun konstan dan akan turun sebesar 1,0419827097367 dan syarat rata-rata lama sekolah per tahun yang dihimpun konstan dan akan turun sebesar 2,01539381888952 jika ditambahkan dengan variabel X lain. Syarat indeks pembangunan manusia per tahun yang dihimpun konstan. Yang keenam, dari hasil uji serentak dapat diketahui bahwa tingkat indeks pembangunan manusia per tahun di Jawa Tengah dengan usia harapan hidup saat lahir per tahun, harapan lama sekolah per tahun, dan rata-rata lama sekolah per tahun berpengaruh secara signifikan terhadap model karena nilai p-value
yakni 2,71386329516364I min 15 lebih dari beta 0,05 dan nilai F hitung 110,8649 lebih dari F tabel 5,98 sehingga dapat diambil keputusan tolak H0 yang artinya terdapat salah satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Dan yang ketujuh, yakni dari hasil uji parsil dapat disimpulkan bahwa hasil indeks pembangunan manusia memiliki nilai p-value yakni 0,38603 lebih dari alpha 0,05 dan t-value yakni 0,881 kurang dari t-tabel 2,040 sehingga menghasilkan keputusan tolak H0 artinya terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pembangunan manusia terhadap model usia harapan hidup saat lahir memiliki nilai p-value 0,00181 kurang dari alpha 0,05 dan t-value-nya 3,458 lebih dari t-table 2,042 sehingga menghasilkan keputusan gagal tolak H0 yang artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia harapan hidup saat lahir terhadap indeks pembangunan manusia per tahun di Jawa Tengah. Dan yang ke-8 yakni dari hasil pengujian asumsi IDN didapatkan hasil plot residual versus fits cenderung tidak membentuk suatu pola atau efek lokasi atau efek spesial. Hal ini berarti residual data hasil analisis telah memenuhi suatu asumsi, kemudian pada plot residual versus order tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa data memenuhi asumsi independen. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.